Pemerintah mencoba menepis kegagalan food estate kebun singkong. Caranya, mengganti tanaman singkong yang gagal tumbuh dengan tanaman jagung. Pada Senin, 11 Desember 2023, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengunjungi proyek food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan menunjukkan tanaman jagung sebagai pengganti singkong. Sekilas, hamparan tanaman jagung ini terlihat tumbuh subur di sebagian kecil area lahan food estate yang awalnya dibuka oleh Kementerian Pertahanan tersebut. Tapi, ada sesuatu yang kita semua perlu tahu. Saat kami Greenpeace Indonesia, Walhi Kalteng, LBH Palangkaraya, dan Save Our Borneo datang ke sana pada 2 Desember lalu, kami menemukan bahwa tanaman jagung tersebut ditanam di dalam media polybag, bukan langsung di tanah food estate. Ini menunjukkan bahwa lahan food estate yang sudah dihancurkan hutannya tidak bisa dipakai untuk menanam secara langsung. Walhasil, ketika tanaman singkong Kemenhan gagal, datanglah tanaman jagung Kementan dalam balutan polybag sebagai penyelamat. Kalau cuma menanam jagung di dalam polybag, ya bikin aja food estate di lahan parkir gedung kementerian. Ngapain harus hancurin hutan Indonesia? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi hari Minggu. Sahabat Indonesia, sebelum saya membuat opini, saya ingin menyampaikan selamat Natal kepada sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, sahabat Indonesia yang merayakan Natal umat Kristiani. Mudah-mudahan semangat Natal memberikan kebahagiaan bagi kita semua dan bangsa Indonesia. Sekali lagi, selamat merayakan dan menyambut hari Natal yang penuh dengan keberkahan. Baiklah sahabat Indonesia, pada kesempatan ini saya ingin menyoroti tentang kegagalan proyek food estate. Seperti kita tahu, proyek strategis nasional food estate ini ada sindikasi 6 kementerian dan dipimpin oleh Kementerian Pertahanan. Dalam hal ini menterinya ada Pak Prabowo Subianto. Kenyataannya tidak berjalan sesuai rencana. Penanaman singkong di ribuan hektar di Kalimantan gagal total sampai detik ini. Terlanjur hutan dibabat habis. Kalau kita melihat video dari Greenpeace tadi, bahwa sekarang ada nuansa Menteri Pertanian yang baru, Pak Amran Sulaiman, untuk menutupi kegagalan dari food estate itu dengan mengganti tanaman singkong diganti dengan tanaman jagung. Nah, menurut Greenpeace tanaman jagung ini aneh karena tidak ditanam di tanah tapi ditanam di polybag. Meskipun itu sudah dibantah oleh Kementerian Pertanian, tapi ini menjadi pertanyaan besar, mana yang benar? Greenpeace yang benar atau Kementerian Pertanian yang benar? Kita akan tunggu hasilnya seperti apa. Tapi saya kali ini tidak ingin menyoroti tentang apakah tanaman jagung yang ditanam Menteri Pertanian itu di dalam polybag atau di dalam tanah langsung, tapi saya menyoroti kegagalan proyek food estate yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Sebetulnya dari awal saya tidak ingin mempersalahkan Pak Prabowo. Karena apa? Pak Prabowo hanya melaksanakan tugas. Menurut saya yang salah adalah yang memberi penugasan. Mengapa ketahanan pangan ini leader sektornya bukan Menteri Pertanian tapi Menteri Pertahanan? Ini yang aneh dan ternyata terbukti gagal. Total dana 6 triliun katanya, tapi yang sudah terserap sekitar 1,2 triliun dan sebagainya, itu belum jelas pertanggungjawabannya seperti apa. Nah, ini juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh Gibran pada debat Cawapres tanggal 22 Desember 2023 yang lalu. Gibran menanyakan kepada Pak Mahfud MD tentang bagaimana membuat regulasi tentang carbon capture and storage gitu. Nah, justru
Gibran mungkin tidak sadar bahwa proyek food estate ini yang menggerus karbon storage kita. Ini yang tidak dibahas. Saya berharap pada debat Cawapres yang keempat yang membahas masalah lingkungan hidup, hal ini dibahas. Karena penggundulan hutan yang dilakukan proyek food estate ini itu sudah jadi menurunkan carbon storage kita. Nah, ini yang menjadi soal dan saya berharap ini dipermasalahkan oleh Capres 1 maupun Capres 3 untuk minta pertanggungjawaban kepada Pak Prabowo karena beliaulah yang bertanggung jawab untuk food estate ini. Nah, sahabat Indonesia, food estate ini agak salah secara esensial karena tidak melibatkan petani. Nah, problemnya adalah food estate ini justru dilakukan oleh korporasi, tidak melibatkan petani setempat. Dan ini yang aneh gitu. Tidak melibatkan sumber daya petani yang tahu persis kualitas lahan di tempat food estate itu. Akhirnya yang terjadi gagal total. Pertanyaan saya sekarang, apa pertanggungjawaban Pak Prabowo dengan kegagalan proyek food estate? Dana sudah turun sekitar 1,2 triliun katanya. Kemudian yang penggundulan hutan itu sudah terjadi. Apa pertanggungjawabannya? Apakah cukup diganti oleh Pak Aman Sulaiman dengan diganti jagung begitu? Singkongnya dibuang diganti jagung, padahal bibit singkong yang sudah dibeli sekian ribu pohon. Ternyata itu dibuang saja. Itu dana rakyat, dana dari APBN. Lalu apa tindakan dari presiden kalau menterinya telah lalai menjalankan perintah atau instruksi presiden? Saya sampai detik ini tidak melihat respon apapun dari presiden. Ini yang membuat kami heran, rakyat heran. Kalau ini dilakukan oleh menteri yang lain, apakah Pak Jokowi akan diam saja? Saya tidak yakin. Apakah karena sekarang ini Pak Prabowo merasa didukung oleh Pak Jokowi, kemudian Pak Jokowi diam saja? Ini food estate ini akan terus menjadi catatan hitam bagi perjalanan Pak Prabowo dan akan terus ditagih, terutama oleh pegiat lingkungan dan bagi kita semua. Alih-alih berhasil menyediakan stok pangan dalam rangka kedaulatan pangan kita, yang terjadi gagal dan uangnya tidak tahu kemana, tidak tahu rimbanya, dan presiden yang memberikan tugas itu tidak berbuat apa-apa. Saya ingat bahwa menteri itu adalah pembantu presiden. Tidak ada visi menteri. Yang ada adalah visi presiden. Menteri itu adalah menjalankan apa yang diperintahkan, diinstruksikan oleh presiden. Artinya, kalau boleh jujur memang tidak sepenuhnya salah Pak Prabowo, tapi juga salah dari pemberi tugas. Jelas-jelas Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk bisa menjalankan proyek strategis nasional ini, tapi tetap saja diberikan kewenangan dan akhirnya gagal total. Yang menderita rakyat. Bayangkan kalau dana sekian triliun itu untuk membangun puskesmas, untuk membangun sekolah, untuk mengatasi stunting, untuk memberikan makanan tambahan bagi balita kita di Indonesia, ada berapa yang mendapatkan manfaat dari angka sekian triliun itu yang dihabiskan oleh kegagalan food estate dan sampai sekarang presiden tidak berbuat apa-apa. Sebagai leader sektor harusnya Menteri Pertahanan bertanggung jawab dan melaporkan kepada DPR dan ke publik tentang pertanggungjawaban kegagalan ini. Jangan serta-merta kemudian diambil alih oleh Kementerian Pertanian dan ditanamin jagung, selesai. Kami sebagai rakyat akan terus menagih penjelasan dari Pak Jokowi maupun Pak Prabowo terkait hal ini. Jangan ini jadi beban dan jangan menganggap rakyat ini bodoh dan mudah-mudahan hilang ingatan dari kegagalan food estate ini. Kami tetap akan mengingat, kami akan tetap
mempertanyakan kepada Presiden Jokowi dan Pak Prabowo bagaimana pertanggungjawaban kegagalan proyek food estate selama ditangani oleh Pak Prabowo. Simple, karena ini bukan uang pribadi Pak Jokowi, bukan uang pribadi Pak Prabowo, ini uang rakyat, uang negara. Mungkin diambil dari pajak, mungkin dari PLN, pinjaman luar negeri, atau apapun, tapi harus ada pertanggungjawaban publik. Dan saya juga dalam hal ini mengkritisi mengapa BPKP, BPK, KPK tidak bergerak, Kejaksaan Agung tidak bergerak. Ada apa? Berat sekali negeri ini kalau dikelola dengan cara seperti ini. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi SKP.